Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Kurniawan dengan NIM 124140024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul CPU Scheduling. Di sini untuk CPU bursnya menggunakan 5 digit NIM terakhir. 5 digit NIM terakhir saya 40024. Agar tidak digitnya 0, menggunakan rumus berikut. Untuk P1, digit pertama ditambah 1, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Untuk P2-nya, digit 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2 digit. Untuk P3, digit 3 ditambah 3, jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Untuk P4, sama dengan digit keempat ditambah 1, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan P5 sama dengan digit kelima ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian arrival time-nya sudah ditentukan. Untuk P1 0, P2 1, P3 2, P4 3, dan P5 6. Untuk algoritma pertama yang digunakan yaitu FIFO. FIFO itu adalah singkatan dari first in first out, yang mana yang datang lebih dahulu maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk contohnya seperti kasir minimarket, jika ada pelanggan pertama membawa banyak belanjaan dan pelanggan kedua datang hanya membawa sebotol air minum, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah pelanggan pertama yang membawa belanjaan banyak. Kemudian jika sudah selesai, maka baru lanjut pelanggan kedua yang hanya membawa botol minum. Untuk langsung ke soal saja, P1 di sini burst time-nya 5. Maka dia harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ke P2. P1 selesainya di detik ke-5, baru lanjut P2. Walaupun dia masuk di detik ke-1, dia tetap baru dieksekusi di detik ke-5 dan dia selesai di detik ke-7. Begitu pula P3-nya. P3 burst time-nya 3, dia selesai di detik ke-10. P4 burst time-nya 4, dieksekusi sampai detik ke-13. Dan P5 ini burst time-nya 6, dieksekusi sampai detik ke-19. Kemudian kita hitung turnaround time-nya dengan rumus time selesai dikurang time arrival. Kita kembali ke gancarnya tadi. P1 selesai di detik ke-5, dikurang T arrivalnya 0. 5 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian P2 selesainya di detik ke-7. 7 dikurang time arrivalnya 1. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian P3 selesai di detik ke-10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. P4 selesai di detik ke-13. 13 dikurang 3 sama dengan 10. Kemudian P5 selesai di detik ke-19. Dikurang time arrivalnya 6. 19 dikurang 6 sama dengan 13. Ini untuk turnaround time-nya. Hasilnya 5, 6, 8, 10, dan 13. Kemudian kita hitung time response-nya dengan rumus time pertama dijadwalkan dikurang dengan time arrivalnya. Kita balik lagi ke gancarnya. P1 masuknya di detik ke-0, dikurang 0 sama dengan 0. P2 masuk di detik ke-5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. P3 ini masuk di detik ke-7. 7 dikurang 2 sama dengan 5. P4 masuk di detik ke-10, dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian P5 masuk di detik ke-13. 13 dikurang 6 sama dengan 7 juga. Nah, baru kita hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh time around P1 hingga P5.
5 ditambah 6 ditambah 8 tambah 10 tambah 13 dibagi 5 sama dengan 8,4. Jadi rata-rata turnaround time-nya untuk Vivo ini 8,4. Kemudian kita hitung rata-rata respon time-nya. Kita jumlahkan lagi 0 ditambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 7 dibagi 5 hasilnya 4,6. Didapatkan rata-rata respon time-nya 4,6. Lanjut ke algoritma yang kedua yaitu SJF non-preemptive. SJF itu singkatan dari shortest job first. Nah, artinya dia memilih proses yang paling pendek. Namun jika prosesnya sudah datang duluan, maka kita harus menyelesaikan proses itu dulu baru memilih proses yang terpendek. Karena dia bersifat non-preemptive, artinya tidak bisa disela. Seperti di soal ini, P1 lebih besar dari P2, tetapi P1 sudah terlanjur berjalan, jadi harus diselesaikan hingga selesai dulu, baru lanjut ke P2. P1 selesai di detik ke-5, kemudian lanjut P2 dengan burst time 2 selesai di detik ke-7. Kemudian P3 dan P4 sama-sama burst time-nya 3. Jadi P3 tetap jalan duluan karena dia antri lebih dulu. Hingga ke detik 10 baru lanjut P4 sampai detik 13. P5 baru masuk di detik ke-6. Dengan burst time 6, dia selesai di detik ke-19. Dan untuk rata-rata turnaround time dan rata-rata respon time-nya ini sama seperti Vivo tadi. Kenapa? Karena untuk P1 yang prosesnya berat, itu dia dijalankan terlebih dahulu karena tidak bisa disela oleh P2. Jadi sama seperti Vivo. Kebetulan di sini burst time-nya 5, 2, 3, 3, 6. Jadi sama. Kemudian lanjut ke algoritma yang ketiga yaitu STCF. STCF itu singkatan dari shortest time to completion first. Artinya SJF itu seperti SJF, tapi dia bisa disela untuk STCF ini karena bersifat preemptive. Nah, dilihat di gancar ini P1 burst time-nya 5, dia disela di kedatangan P2 ini di detik ke-1. Jadi P1 ini hanya dieksekusi sampai detik ke-1 lalu disela oleh P2 dengan burst time 2 hingga detik ke-3. P1 masih bersisa 4. 4 dengan P3 yaitu 3 lebih kecil P3. Jadi P3 lebih jalan duluan. P1 ini sisanya itu langsung dilempar ke antrian paling belakang. Jadi dia eksekusi paling belakang. Kemudian lanjut P4 dengan burst time 3 hingga detik ke-9. Di detik ke-6 P5 baru masuk menjadi antrian paling belakang. Kemudian di detik ke-9 P1 baru dieksekusi lagi hingga detik ke-13. Terakhir baru P5 yang dieksekusi hingga detik ke-19 tanpa gangguan. Kemudian kita hitung lagi untuk rata-rata turnaround time dan rata-rata respon time. Kita cari dulu turnaround time masing-masing P1 hingga P5. Kita balik ke gancarnya. P1 ini selesainya di detik ke-13 karena dia disela oleh proses yang lebih pendek. 13 dikurang arrival time-nya 0. 13 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian P2 selesai di detik ketiga. Dikurang arrival time-nya 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian P3 selesai di detik ke-6. 6 dikurang 2 sama dengan 4.
Kemudian P4 selesai di detik ke-9 dikurang arrival time-nya 3, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian P5 selesai di detik ke-19. 19 dikurang 6 sama dengan 13. Kita lihat turnaround time-nya 13, 2, 4, 6, 13. Kemudian kita hitung turn response time-nya. Rumusnya time pertama dijadwalkan dikurang T arrival. Kita balik lagi ke Gantt-chartnya. P1 meskipun dia selesai di detik ke-13, dia dimulai eksekusi dari detik ke-0. Kita hitung respon time-nya, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian P2 P2 mulai dieksekusi di detik pertama, 1 dikurang 1 sama dengan 0. P3 di detik ketiga baru dieksekusi, 3 dikurang 2 sama dengan 1. P4 dieksekusi di detik ke-6, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian P5 baru dieksekusi di detik ke-13. 13 ini dikurang T arrivalnya 6, 13 kurang 6 sama dengan 7. Ini hasil perhitungannya 00137. Kita hitung rata-ratanya masing-masing. Untuk turnaround time-nya kita jumlahkan 13 tambah 2 tambah 6 tambah 13 dibagi 5, rata-ratanya adalah 7,6. Untuk respon time-nya 0 ditambah 0 ditambah 1 tambah 3 tambah 7 dibagi 5 sama dengan 2,2. Kita lanjut lagi ke algoritma selanjutnya, yaitu round robin dengan time kuantum sama dengan 3. Time kuantum itu adalah jatah waktu eksekusinya. Dia jatahnya diberi waktu 3 detik. Kita langsung ke soalnya. P1 burst time-nya 5, namun time kuantumnya hanya 3. Jadi P1 dieksekusi 3, masih sisa 2. Kita lanjut lagi ke P2-nya. P2 burst time-nya 2, lebih kecil dari 3, jadi dia dieksekusi semua hingga detik ke-5. Kemudian P3 masuk lagi dengan burst time 3 hingga detik ke-8. Lalu P4 masuk hingga ke detik 11. Kemudian P1 yang tadinya antrian paling belakang masuk P5 dengan burst time-nya 6. P1 dieksekusi lebih dahulu dari detik 11 hingga detik ke-13. Kemudian baru masuk P5 hingga detik ke-19. Harusnya ini P5 2 kali tapi tidak ada proses lagi, jadi langsung dieksekusi sampai selesai. Kemudian kita hitung lagi rata-rata turnaround time dan rata-rata respon time. Kita hitung masing-masing dulu. Untuk turnaround time-nya P1 selesai di detik ke-13. 13 dikurang 0 sama dengan 13. P2 selesai di detik ke-5 dikurang 1 sama dengan 4. P3 selesai di detik ke-8 dikurang 2 sama dengan 6. P4 selesai di detik ke-11 dikurang 3 sama dengan 8. Dan P5 selesai di detik ke-19 dikurang 6 sama dengan 13. Kemudian lanjut ke respon time-nya masing-masing dengan rumus yang tadi. P1 dieksekusi langsung di detik ke-0. 0 dikurang time arrivalnya 0, 0 dikurang 0, 0. P2 masuk di detik ketiga, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian P3 masuk di detik ke-5.
dengan time arrivalnya 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3, kemudian P4 masuk di detik ke-8, maksudnya dieksekusi di detik ke-8 dikurang 3 sama dengan 5, P5 dieksekusi di detik ke-13 dikurang time arrivalnya 6 sama dengan 7. Didapatkan time responnya masing-masing yaitu 0, 2, 3, 5, dan 7. Kemudian kita untuk menghitung rata-rata turnaround time-nya kita jumlahkan dulu semuanya. 13 ditambah ini salah. 13 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 13 dibagi 5 sama dengan 8,8. Lalu respon time-nya 0 ditambah ini salah, belum diubah. Harusnya 0 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 dibagi 5 hasilnya 3,4. Kemudian perbandingan. Algoritma mana yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time? Dari hasil perhitungan tadi, SCTF adalah rata-ratanya paling kecil, yaitu 7,6. Karena dia lebih mendahulukan proses-proses yang lebih pendek dan mengakhirkan proses yang lebih panjang. Kemudian untuk algoritma mana yang terbaik untuk sistem interaktif berdasarkan respon time. Kalau berdasarkan respon time, STCF adalah yang terbaik karena rata-ratanya paling kecil yaitu 2,2. Kita lanjut lagi ke trade-off nyata respon time cepat versus turnaround time cepat. Pada Vivo tadi, P1 dengan burst 5 selesai tanpa gangguan. Karena Vivo adalah siapa yang masuk, maka dia yang keluar duluan. Jadi turnaround time-nya 5. Berbeda dengan SCTF dan round robin, P1 terus disela oleh proses interaktif yang lebih pendek, yaitu tadi P2, P3, dan P4. Karena P1 prosesnya lebih berat, yaitu 5. Sehingga P1 walaupun dieksekusi di awal, dia berhenti dan selesai di detik ke-13. Kemudian membuat desain skema MLFQ. Di sini saya membuat aturan seluruh proses baru wajib masuk ke antrian prioritas tertinggi level 1. Jika ada proses baru maka dia masuk ke level 1 dengan kuantum 3 menggunakan algoritma round robin. Kemudian ketika kuantum habis naik ke level 2 dengan algoritma round robin dengan time kuantum sama dengan 5, yaitu prioritasnya menengah. Kemudian jika kuantum habis lagi dia naik ke atas ke level 3 dengan algoritma Vivo dengan prioritas yang terendah. Untuk aturannya, jika sebuah proses menghabiskan jatah kuantumnya penuhnya bersifat CPU bound, proses tersebut diturunkan prioritasnya ke level berikutnya. Dari prioritas tertinggi turun ke prioritas menengah, turun lagi ke prioritas terendah. Nah, setiap nanti interval 20 milisecond
sistem akan memindahkan kembali semua proses di level 2 dan ke level 1. Ini, jika sudah ke level 3, nanti setelah 20 detik dia akan turun lagi ke level 1 dengan prioritas yang tertinggi. Dengan cara ini memastikan proses berat yang terjebak di prioritas terendah, yaitu di level 3, tidak akan terjadi starvation. Starvation itu tidak dieksekusi selama-lamanya. Jadi dengan sistem ini akan mereset keadilan secara berkala, sehingga proses berat dijamin ditarik kembali ke level 1 untuk mendapatkan jatah CPU-nya. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.